Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Ini merupakan materi terakhir dari materi kelas 8 semester 2. Di materi yang ke-30 ini kita akan belajar pentingnya memiliki mimpi untuk meraih cita-cita. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Apa itu impian dan cita-cita? Semua manusia di seluruh dunia ini pastilah memiliki impian dan cita-cita. Perlu diketahui bahwa impian dan cita-cita itu tidak harus besar, bahkan dalam bentuk sederhana itu diperbolehkan karena memang kedua hal tersebut tidak mempunyai aturan khusus. Ketika kecil kita pasti terbiasa memiliki impian besar, sebut saja ingin menjadi astronot, lalu pergi ke bulan, ingin bertemu dinosaurus, bahkan ingin melakukan perjalanan lintas waktu. Impian-impian tersebut memang dapat disebut mustahil, tetapi apabila kita giat dan serius dalam mencapai dan mewujudkannya, siapa yang tahu? Orang-orang zaman dahulu sering berangan-angan mengenai perjalanan ke bulan dan berpikir bahwa hal tersebut adalah mustahil untuk terjadi. Namun nyatanya pada zaman sekarang ini perjalanan ke bulan ada benar-benar dapat dilakukan, meskipun tidak semua orang dapat menempuh perjalanan jauh tersebut. Lalu apa itu cita-cita? Apa pula bedanya impian dan cita-cita? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu impian? Secara harfiah, impian adalah sesuatu yang kita mimpikan dan kita inginkan untuk dimiliki atau terjadi. Bagi sebagian orang, terkadang impian itu hanya sekedar bunga tidur saja atau angan-angan belaka. Bahkan beberapa menganggap bahwa impian itu biasanya mustahil untuk terjadi, dikarenakan beberapa faktor yang ada di dalam hidup masing-masing individu. Namun pemikiran tersebut ternyata tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena ternyata impian justru dapat menjadi sumber motivasi untuk mewujudkannya di dunia nyata. Impian sebesar apapun, jika diri kita serius untuk mewujudkannya dan tidak lupa berdoa, maka tentu saja kelak dapat menjadi kenyataan. Seiring berjalannya kehidupan, impian masa kecil kita yang biasanya terdengar mustahil itu memang akan perlahan surut, tetapi ada juga yang tetap kokoh pada pendiriannya untuk mewujudkan mimpi tersebut, hingga akhirnya dapat benar-benar mencapai. Namun tak jarang pula ada yang memilih untuk berhenti dalam bermimpi. Penyebabnya ada banyak. Salah satunya adalah masalah finansial. Sebut saja seorang bernama Giselle ingin menjadi seorang arsitektur, tetapi keluarganya termasuk dalam penerima bantuan kurang mampu. Selepas menyelesaikan sekolah menengah akhir, dirinya mau tidak mau harus bekerja dan mengesampingkan keinginannya untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran. Ditambah lagi biaya yang dihabiskan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran itu tidaklah sedikit. Namun tidak mustahil juga bahwa Giselle tetap dapat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran tersebut dan dapat menjadi seorang dokter apabila dirinya terus berusaha dengan mencari beasiswa. Sayangnya, hal itu kembali lagi ke bagaimana kondisi keluarganya. Apakah dirinya harus menjadi tulang punggung keluarga atau tidak? Pernahkah kalian mendengar kalimat bahwa orang kecil dilarang bermimpi? Frase orang kecil tersebut maksudnya bukanlah anak kecil, tetapi orang yang kehidupannya serba kekurangan dan tidak ada harapan untuk mewujudkan impian tersebut. Padahal sebenarnya semua orang itu, baik yang mempunyai kehidupan finansial baik atau tidak, itu berhak untuk bermimpi dan berusaha mencapainya. Selanjutnya kita akan melihat apa itu cita-cita. Sejak kecil, pertanyaan "apa cita-cita kamu?" kerap diajukan orang kepada kita. Tidak jarang sederetan profesi disebutkan sebagai cita-cita tersebut. Seiring berjalannya waktu, cita-cita yang pernah diimpikan kala belia seperti hilang begitu saja. Bahkan banyak orang seperti hidup mengikuti arus tanpa memperjuangkan apa yang sebenarnya ingin diraih di masa depan.
Menurut psikolog Mona Sugianto, memiliki cita-cita dalam hidup amatlah penting. Melalui cita-cita tersebut, kita memiliki gambaran mengenai kehidupan masa depan yang ingin dijalani. Cita-cita itu memberikan sebuah gambaran tentang perwujudan akan seperti apa masa depan kita. Karena itulah kita akan bergerak untuk mewujudkannya. Selain itu, cita-cita juga mendorong kita melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Dengan kata lain, cita-cita menjadi motivasi untuk selalu berjalan ke depan. Kita memiliki cita-cita berarti kita memiliki gairah dan motivasi dalam hidup. Memiliki cita-cita juga melatih daya juang dan fokus seseorang. Jika mengharapkan dan begitu menginginkan sesuatu, maka kita tentu akan berusaha meraihnya. Memiliki cita-cita membuat kita fokus dan menumbuhkan daya juang untuk meraihnya. Di sisi lain, memiliki cita-cita melatih rasa putus asa dan kecewa. Manfaat memiliki cita-cita yaitu adanya suatu karya. Mereka yang telah berhasil menjadi sesuatu yang diinginkan akan memiliki karya yang tetap ada sepanjang hidup. Lalu apa manfaat memiliki mimpi? Mimpi itu milik siapa saja, karena semua orang berhak punya mimpi dan mewujudkan impiannya. Mimpi memang tak selamanya jadi kenyataan, but the dreams will come true if we believe and we try. Mimpi bisa membuat kita bersemangat menjalani kehidupan. Ketika kita yakin bisa mewujudkan impian itu dan terus mencoba dan mengubahnya menjadi nyata. Apa manfaatnya jika kita mempunyai mimpi? Yang pertama, mempunyai target dan tujuan yang hendak dicapai. Orang yang punya mimpi dan yakin bisa mewujudkannya pasti akan terus berusaha dan mencoba sekalipun banyak hambatannya. Selanjutnya yang kedua, dengan memiliki mimpi, kita belajar mengorganisasikan harapan, perencanaan, penyesuaian dengan kenyataan dan mengaplikasikan berbagai strategi dalam meraih mimpi tersebut. Berbagai bentuk kegagalan sejatinya merupakan berbagai bentuk strategi yang kita temukan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Selanjutnya yang ketiga, dengan memiliki impian, kita lebih bersemangat menjalani kehidupan, siap menghadapi masalah atau risiko, dan memiliki tekad atau keyakinan untuk bisa meraih sesuatu yang diinginkan. Jadi jangan takut bermimpi, karena mimpi bagian dari harapan yang hendak kita wujudkan. Tentunya dengan sikap realistis dan yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengapa cita-cita itu penting untuk kita? Yang pertama, cita-cita dan impian akan membantu kita untuk selalu memiliki semangat untuk hidup, memiliki semangat juang, dan juga untuk membantu kita untuk selalu mengingat masih ada hal yang harus diraih. Belum waktunya untuk menyerah dan bersantai. Kemudian yang kedua, cita-cita bisa membantu orang untuk terhindar dari depresi. Memiliki tujuan hidup dapat membantu seseorang untuk selalu fokus dan tidak beranggapan bahwa dirinya tidak berarti. Yang ketiga, cita-cita akan membuat kita termotivasi untuk selalu berusaha setiap hari. Tidak ada batas usia untuk bermimpi. Cita-cita tidak mengenal batas usia selama kita tahu apa yang ingin kita lakukan. Selama kita memiliki tujuan hidup yang jelas, maka kita pasti akan bisa meraih impian kita. Yang keempat, cita-cita bisa mengubah kita menjadi orang dermawan dan murah hati. Saat kita berhasil mencapai impian kita, maka tanpa kita sadari, kita sudah berbagi cerita, memberi harapan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kelima, cita-cita dapat mengubah sudut pandang kita menjadi lebih positif. Kita akan fokus pada hal yang ingin kita raih dan perlahan melupakan hal negatif yang bisa menjadi penghalang. Yang keenam, cita-cita dapat menjadikan kita sebagai orang yang mandiri, melakukan usaha sendiri untuk meraih cita-cita, dan ketika tiba waktunya kita berhasil meraih impian tersebut, kita akan menjadi orang yang paling bangga dengan hasil kerja keras kita sendiri. Yang ketujuh, cita-cita dan impian akan membawa kita ke tujuan hidup yang lebih besar lagi. Bahkan orang paling sukses di dunia sekalipun memulainya dari impian kecil lebih dahulu, mengambil keputusan dan mulai melangkah tahap demi tahap menuju impian dan harapan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, tanpa cita-cita kita tidak akan bisa kemana-mana karena kita tidak tahu harus melakukan apa. Cita-cita mampu membuat kita termotivasi,
terinspirasi, dan terus membantu kita untuk meraih setiap tujuan yang ingin kita capai. Demikian tadi materi tentang pentingnya memiliki impian untuk mencapai cita-cita. Semoga setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.